Gempa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. Gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Karangasem. Petugas imigrasi menangkap seorang warga negara Inggris karena berjualan hamburger di pinggir jalan. Mencoba kelezatan sup kepala ikan di pantai Bangsal Sanur, Denpasar. Gempa bumi berkekuatan 5,2 magnitudo mengguncang wilayah Kabupaten Karangasem pada hari Selasa lalu. Hingga hari Rabu pagi kemarin, telah terjadi sebanyak 17 kali gempa susulan. Pasca gempa, pihak RSUD Karangasem memindahkan pasien ke sejumlah gedung yang tidak bertingkat. Sementara pelayanan pengobatan rawat jalan tetap berjalan seperti biasa. Evakuasi pasien ke lantai 1 atau ke tempat-tempat aman, kemudian melakukan asesmen di ruangan kemarin malam. Jadi beberapa ruangan kami tidak mengalami kerusakan, tidak ada kerusakan sama sekali di ruangan, sehingga kami memastikan kemarin aman. Namun beberapa pasien psikologinya masih belum berani atau trauma, sehingga beberapa tetap minta untuk dirawat di Selasar. Jadi pada pagi ini semua kami kembalikan, kami mengevakuasi pasien ditempatkan di gedung-gedung yang tidak berlantai ya. Jadi gedung-gedung seperti Bangsal Kenanga, Bangsal Mawar, Bangsal Melati kami utamakan untuk maksimalkan untuk merawat pasien rawat inap. Kemudian mengingat tadi pagi masih ada gempa, juga kami berkoordinasi dengan BPBD dari kemarin. Jadi kami juga bersama BPBD dan bersama dinas-dinas terkait lain, atas arahan Bapak Bupati juga, kami masih mensiagakan tenda, dan beberapa tenda juga akan disegerakan jika diperlukan dalam keadaan mendesak. Pihak RSUD bersama BPBD Karangasem telah mendirikan 2 tenda pengungsi untuk mengantisipasi terjadinya guncangan gempa susulan. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Pemerintah Kabupaten Karangasem mempercepat vaksinasi anjing akibat tingginya angka positif rabies di wilayah Bali Timur. Jumlah anjing yang dinyatakan positif rabies hingga kini mencapai 122 ekor. Kasus terbanyak ditemukan di Kecamatan Kubu, sehingga vaksinasi difokuskan di wilayah tersebut. Jumlah warga yang digigit anjing di Kecamatan Kubu mencapai 30 kasus. Selama vaksinasi, kadang-kadang anjing-anjing liar itu yang diliarkan agak sulit untuk menangkapnya. Baik dengan pakai jaring, kadang-kadang udah pakai jaring, karena udah dipakai jaringnya, dah itu ada bau-bau kotoran anjing, kotoran temennya, terus baru jarak 50 meter aja sudah diendus sama temennya, kemudian baru ditangkap dia lari gitu. Dia ada himbauan nggak untuk masyarakat, Pak? Sudah, cuma himbauannya untuk mengandangkan dan mengikat anjing biar mudah untuk di-handle pada saat vaksinasi. Dari bulan Januari 2022 hingga kini, jumlah korban gigitan anjing di Karangasem sebanyak 4.148 kasus. Ketersediaan vaksin anti rabies saat ini sebanyak 1.500 vial yang tersebar di semua puskesmas di Karangasem. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.
I don't have my lawyer. I don't have access to my lawyer. I need access to my lawyer. Indonesia, Interpol now take me without lawyer. 2 buronan Interpol asal Republik Ceko dan Slovakia diserahkan ke negaranya pada hari Rabu kemarin. Proses serah terima dilakukan Divhub Binter, Mabespori dan Imigrasi kepada Interpol di Bandara I Gusti Ngurah Rai. Ke bandara, kemudian nanti kerjasama imigrasi karena mereka masih tercatat sebagai subjek Interpol Red Notice. Kita kerjasama dengan imigrasi, kemudian nanti imigrasi dia akan kena hit alarm dulu. Dan kita sudah minta sama Ceko bahwa mereka akan melintasi pintu imigrasi ini untuk bisa dipulangkan ke Ceko. Jadi istilahnya kalau ada subjek Interpol Red Notice masuk ke Indonesia nih, seperti contoh nih, dia akan terdeteksi oleh imigrasi. Imigrasi punya alat yang sangat canggih ya, yang bisa mendeteksi every single buronan apabila dia sudah terdaftar dalam Red Notice. Kalau yang belum, misalnya dia sudah masuk ke dalam, kemudian dia baru terdaftar Red Notice itu nggak bisa. Tapi kalau yang udah terdaftar Red Notice masuk ke Bali nih atau ke Bandara Soekarno-Hatta, itu pasti langsung terkena namanya hit alarm. Keduanya ditangkap di Bali setelah 3 tahun diburu Interpol. Mereka ditangkap terkait kasus penipuan dan penggelapan pajak serta membobol 19 perusahaan di negaranya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung.